Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Alright, akhirnya ketemu dengan mereka karena janjian dengan mereka tuh susah banget men. Dan aduh men, ini gak enak banget men. Coba dulu aja. Kita kembali lagi di Hobi Jadi Rezeki dan tentunya barengan komunitas stand up comedy Semarang. Wow, it's amazing ya karena janjian dengan mereka dari 5 tahun yang lalu susahnya minta ampun men. Lama juga ya. Oke, dan tentunya kita pengen tahu nih, pengen mengulik mereka yang ternyata hobi itu bisa menjadikan rezeki dan keuntungan untuk yang biasanya apa ya namanya ya, ditelateni lah bahasa Jawanya kayak begitu. Nah, sekarang sudah ada dengan Rizal. Terus Torik. Oke. Nah, saya pengen tahu nih stand up komedi Semarang. Ya. Nah, yang pertama, saya pengen tahu kebentuknya tuh gimana sih awal-awal ceritanya dan tahun berapa? Oke, sebenarnya stand up comedy di Kota Semarang itu udah ada sejak tahun 2011. Hah? Seriusan? Iya, Jauh 2011 banget ya memang udah berarti hampir 10 tahun, 9 tahun ya, 9 tahun hampir 10 tahun ini kita ada di Kota Semarang. Dari awal itu sekitar bulan September para founder stand up comedy Kota Semarang itu ngadain tes mic dulu tuh. Iya. Belum open mic. Jadi open kita ngetes bisa nggak sih stand up comedy Kota Semarang itu eksis di Kota Semarang. Tes mic 1, 2 kali. Banyak antusiasme dari teman-teman di Kota Semarang. Akhirnya terbentuklah suatu komunitas yang untuk mewadahi teman-teman untuk mengekspresikan diri lah ya. Mengekspresikan diri yang suka stand up comedy gabung ke komunitas stand up comedy Kota Semarang begitu. Oke, itu di tahun 2011 berarti sudah ada stand up comedy Semarang. Ya. Nah, awal kebentuknya pasti untuk narik teman-teman nih agak susah. Kan? Ya. Itu gimana? Apakah harus ada syarat khusus? Lo harus lucu nih atau bagaimana? Untuk yang pengen gabung nyobain open mic, Awal dulu tuh. awalnya itu sebenarnya susah-susah gampang sih, karena waktu 2011 itu stand up comedy lagi naik-naiknya kan. 2011 2011 lagi naik-naiknya.
kebetulan beberapa teman senior-senior kita yang gabung di komunitas itu orang-orang dari radio yang punya followers yang lumayan. Itu dulu masih masa mainannya Facebook bukan ya? Facebook awal-awal Twitter. Iya, Pet kalau nggak salah juga. Iya, benar. Iya. Tapi kita besar di Twitter sebenarnya. Twitter ya? Twitter, benar Twitter. Terus karena banyak mungkin istilahnya public figure Semarang ya, karena penyiar-penyiar radio itu kan punya banyak pendengar. Yes. Mereka sosial medianya mereka bagus, akhirnya secara tidak langsung promosi gitu-gitu kan tersebar luas, mudah tersebar luas, dan ya akhirnya banyak teman-teman yang gabung nyobain karena pertama-tama banyak lah yang nggak lucu kayak gitu awal ya maklum, tapi juga ada banyak yang langsung lucu karena mereka memang banyak potensi di Semarang sebenarnya. Oke, jadi stand up comedy awalnya juga penontonnya gimana nih? Dari teman-teman yang stand up sendiri atau gimana? Kalau di 2011 itu sepertinya banyak orang-orang yang penasaran stand up comedy, nonton Semarang tuh gimana ya? Iya, menonton stand up comedy secara live di Semarang dengan orang-orang yang di Semarang itu komedinya gimana gitu. Kalian juga tahu nih karakternya orang Semarang sendiri kayak bagaimana. Iya. Jadi dari teman-teman sendiri belajar juga bagaimana mengenal karakter orang Semarang. Itu susah nggak sih sebenarnya? Susah. Nah, aku pengen tahu karakter orang Semarang gimana sih biar dia ketawa aja. Dulu itu Semarang identiknya dengan hal-hal yang agak saru-sara. Iya, yang agak keras gitu. Iya, pasti tuh orang Semarang seneng banget tuh kayak gitu. Tapi lama-kelamaan karena ya teman-teman sering mengedukasi karena jokesnya nggak harus selalu seperti itu, akhirnya pun semua bisa lah, mau dari saru-sara, hal-hal remeh-temeh kehidupan, kayak gitu-gitu, suasana Semarang yang seperti ini, panas dan sebagainya, semua bisa dijadiin materi yang sangat relate dengan orang-orang yang tinggal di Semarang maupun di luar kota Semarang. Oke, tahan dulu. Ini sekarang Mas Torik nih, tadi diem aja ya kan. Mas Torik nih, awal gabung juga dari tahun 2011 atau bagaimana? Oh enggak, saya itu bisa dibilang sudah generasi ketiga atau kesekian lah ya. Generasi ya? Kalau Mas Ganyer Rizal ini generasi pertama. Kedua ada senior saya. Nah, saya masuk di tahun 2015. Tapi basicnya udah ada pekerjaan? Oh dulu saya kerja. Terus kenal stand up, seneng stand up, resign dari kerja. Berarti ngasih duit itu namanya, Ben. Oke, terus. Buat tahun 2015 saya akhirnya gabung di bulan apa ya, lupa. Pokoknya bulan-bulan pertengahan lah. Nah, terus gabung di stand up udah lama. Ya pertamanya ya juga susah, yang namanya lucu kayak gimana, kita masih ngeraba-ngeraba, kita kan sebagai orang awam tuh ketika ngelihat aku bisa nih kayak ini. Iya. Kalau kita ngelihat biasa ya. Tapi akhirnya orang kritik mah gampang semuanya, ngelakuin susah. Pas naik, iya. Langsung. Geter ya. Aku tuh baru lucu setelah, ya bukan lucu banget ya, maksudnya ngerasa lucu bisa itu tuh setelah sekian lama akhirnya. Tapi gini, saya pengen tanya, Mas Torik naik memberanikan diri untuk open mic nih, ya kan? Berarti harus ngetes dirinya sendiri. Ya. Itu kayak gimana tuh? Ngetesnya ya adrenalin ya ini ya. Ini salah satu adrenalin ya. Ketika sebelum naik itu pasti deg-degannya luar biasa zaman dulu pertama. Apalagi kita nggak kenal sama orang-orang ini ya. Kalau sekarang kan bisa dibilang udah ada temennya. Ya. Kalau istilahnya kalau ada cowok godain cewek, kalau ada temennya berani. Kalau sendirian nggak berani ya, kurang lebihnya sama kayak gitu. Kurang lebihnya sama kayak gitu. Sekarang udah ada temennya. Kalau misalkan saya nggak lucu, kan ada temen saya juga nggak lucu. Iya. Oke. Terus seiring dengan perjalanan waktu dan sekarang itu tahun 2021 ya kan. Nah, bagaimana perkembangan stand up komedi Semarang sendiri? Kalau kita trennya itu jujur aja dari 2018 kita udah agak turun ya. Iya. 2018-an lah ya agak turun. Iya. Karena apa ya? Karena masalah apa sebenarnya? Ya seperti yang udah kayak hiburan yang udah mainstream gitu kan pasti akan tergerus juga kan. Apalagi di TV setiap hari ada yang di lokal itu kadang
dilihat di TV aja daripada ke lokal gitu. Padahal berbeda kalau di off air gitu. Kita tuh lebih bisa frontal bahkan ngomongnya. Iya benar-benar lebih enak ya ngeluarin jokesnya dan kritikan-kritikan lebih enak kali ya. Kalau di TV kan ada batasannya. Iya. Jadi berarti tahun 2018 ini turun. Tapi sekarang gimana sih teman-teman stand up komedi Semarang ini up lagi? Kalau up, alhamdulillahnya dari teman-teman senior saya seperti Mas Rizal ini masih tetap ya care gitu sama teman-teman yang lain, masih open mic, hadir. Bayangin dari 2011 dia tetap masih ada di sini padahal dia bukan orang Semarang gitu loh. Bukan ya? Bukan. Oh iya. Dan bukan orang Semarang dan materinya harus tentang Semarang tuh kayak gimana tuh? Nah itu butuh penyesuaian yang pertama dari kayak bahasa gitu kan karena logat Semarangan kan agak gimana gitu kan sama kayaknya kita harus benar-benar paham karakter orang yang Semarang itu sukanya seperti apa gitu loh. Dulu tuh awal-awalnya seperti itu pasti. Saya juga awal-awal open mic itu juga nggak langsung lucu gitu juga enggak. Iyalah, semua pasti melalui perjalanan panjang yang akhirnya pun kita nemu kliknya ibaratnya ya gitu, seperti itu. Oke, jadi ini saya mungkin nanya sendiri sama Mas Torik juga. Mas siapa? Rizal. Mas Rizal. Setiap mau open mic, materi itu disiapkannya hamin berapa sih atau mungkin sudah udahlah aku bisa, aku udah menyusun kayak begini karena sudah perjalanan waktu, maksudnya di angkatan pertama kan katanya kan, itu kayak gimana? Wah kalau nulis materi itu pasti jauh-jauh hari dari sebelum open mic ya. Kalau dulu open mic setiap seminggu sekali berarti hari Jumat itu kita biasanya udah mulai nulis materi. Jumat ke Jumat? Jumat ke Kamis, kita kan rutinnya Kamis malam ya. Malam. Jadi Kamis malam naik open mic. Ya. Nggak lucu. Jumat kita nulis materi lagi untuk minggu depan. Ini ditulis ya? Tulis, kita nulis persiapan. Nggak nulis, Kamisnya open mic, nggak lucu lagi, kita nulis lagi. Oke. Gitu terus ya. Oh jadi apa namanya, catatan itu sangat penting banget penting. Nggak tahu kalau Mas Torik nih gimana, kalau saya dulu seperti itu. Mas Torik gimana? Kalau saya yang namanya awal-awal dulu ya, yang namanya awal-awal tuh pasti menggebu-gebu kan. Iya. Coba terus. Anak muda, brother. Tulis terus. Dan ketika udah kerasa, jujur aja kadang ada capeknya gitu kan. Apalagi zaman dulu masih kerja, nulis itu kayak, kalau aku dulu itu kayak sesempetnya aja. Jadi di atas panggung nggak tahan lama kalau aku dulu. Berapa menit sih? Kalau biasanya teman-teman rata-rata 5 menit lah. 5 menit ya? Paling aku 3 menit, 4 menit itu gitu udah turun. Karena memang nggak cukup amunisinya. Yang penting pengen ngerasain aja gimana rasanya di atas panggung. Dan yang namanya di atas panggung itu kadang yang ilmunya yang sulit itu loh. Ketika kita udah di atas, nah kalau jokes kita nggak kena, gimana kita juga bisa kayak gandeng teman-teman biar bisa ketawa. Iya, penonton. Jadi interaksi komunikasi dua arah sangat penting banget ya dalam stand up comedy ya. Nah itu akhirnya terlatih, walaupun ya nggak lucu-lucu juga saya sebenarnya. Oke, dan mungkin nih saya pengen tahu nih message yang mau disampaikan untuk teman-teman stand up comedy pemula. Apa yang mau disampaikan? Oke, dari saya dulu ya. Ya, Mas Torik. Kalau buat teman-teman, misalkan kamu suka gitu ya, ya udah nyoba aja. Malu itu nggak usah takut malu. Kita semua bocor aja ya. Kita semua yang di sini pernah malu. Iya. Sikat. Manggung nggak ada yang ketawa, bahkan berbayar nggak ada yang ketawa. Wah, kita semua sudah pernah sering. Pernah ya. Ya udah, pokoknya coba terus. Ya kalau mau di stand up Indo Semarang, ya udah join aja tiap Kamis kita ada open mic. Di mana, Mas? Di situ kita free. Boleh sebut tempat? Boleh. Boleh di Azik Biros depan PIP. Ya. Nah, di depan PIP. Itu setiap hari Kamis jam? Kamis jam 7:30 lah. Oke, 7:30. Mungkin itu aja dari saya. Pokoknya jangan takut untuk nyoba gitu. Jangan takut untuk nyoba. Itu yang namanya apapun itu, jangan pernah takut untuk nyoba sesuatu hal yang baru. Nah, ya kan? Kalau Mas? Pesannya adalah jangan sampai apa yang kamu suka itu terbebani oleh hal-hal yang kamu impikan terlalu tinggi gitu. Misalkan aku pengen jadi stand up comedian yang terkenal sampai nasional ekspektasinya gitu ya. Boleh aja seperti itu, tapi
ya semuanya itu harus ada prosesnya gitu loh. Kadang teman-teman yang baru itu baru nyobain 1 kali, 2 kali, nggak lucu itu langsung hilang, nggak pengen nyoba down lagi. gitu ya. Padahal semua komik-komika nasional yang profesional pun itu pasti melalui tahap-tahap seperti itu gitu Iya, loh. semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Apapun itu dalam setiap pekerjaan ya kan. Nah, untuk berdua ini terakhir, apakah dengan stand up comedy itu bisa ngedapetin penghasilan tambahan? Bisa banget, kalau saya bisa banget. Saya udah pernah ngerasain duitnya lah ya ibaratnya. Duitnya senangnya nggak cuma duit, tapi senangnya juga pengalaman yang mungkin tidak saya dapatkan kalau saya nggak ikut stand up comedy gitu. Kayak dulu saya nggak pernah bermimpi bisa naik pesawat gratis, masuk TV seperti itu. Seperti itu yang wow, Tapi dengan stand up gitu. comedy bisa ya? Akhirnya bisa gitu loh dari situ. Oke. Mas Torik kan tahu. Kalau Mas Torik? Wah, kalau saya stand up comedy ya, ada kayak benefitnya apa enggak buat Ya, saya? ya. Kalau buat saya ada. Dari stand up, ngejob, terus akhirnya sekarang di radio. Kalau teman-teman dulu kan di radio Iya, stand up. balik, ya, ya. Nah, kalau aku stand up, gara-gara stand up di hire sama radio. Itu luar biasa. Ya, oke, pokoknya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Oke, baik lagi di Hobi Jadi Rezeki dan tentunya masih barengan Yusy Yoga Suara di sini. Masih bersama teman-teman dari Stand Up Comedy Semarang. Wow. Nah, sekarang saya mau nanya nih, anggota atau membernya dari Stand Up Comedy Semarang udah sampai berapa sih sampai sekarang ini? Kalau di total itu mungkin 100-an lebih kali ya. Kalau yang aktif berapa ya sekarang, Rik? Yang aktif itu sekitar 30 mungkin ya, 34. 30-40-an Kalau setiap mungkin Kamis ya. datang itu Kalau yang Kamis setiap hari datang itu ya mungkin sekitar 20-an kali ya, 20 di luar penonton ya. Iya. Maksudnya cuma anggota doang sekitar 20-an lah ya. ini saya pengen nanya dikit ya. Ada nggak sih seorang yang, ini ya menurut kalian ya, seseorang yang nggak bisa komunikasi, yang nggak bisa ngebanyol dan melucu, masuk di stand up comedy gitu, ada nggak sih yang awal-awalnya kayak gitu, akhirnya jadi gitu? Atau basicnya udah punya komunikasi dulu kayak gimana? Kalau teman-teman Semarang itu kebanyakan justru nggak banyak kalau sekarang yang basicnya itu punya public speaking yang bagus ya. Iya. Kecuali orang-orang yang bahasa Indonesianya udah bagus dari orang Jakarta dan sebagainya seperti itu. Bahkan saya pun dulu juga bukan orang termasuk di tongkrongan yang suka ngelucu gitu, juga bukan gitu. Banyak kok teman-teman yang dari orang-orang bukan penyiar, bukan MC, tapi
punya apa ya, pola pikir yang jenaka mungkin ya, akhirnya ditulis dengan dia, dengan sense of humornya dia, mungkin dan akhirnya jadi gitu. Ada beberapa kayak gitu. Ada Rick ya? Ada nggak? Ada pasti. Kalau justru bahkan rata-rata teman-teman itu komunitas itu dijadikan satu buat nyari temen. Iya sih. Nah, terus kedua, misalnya kayak teman-teman dari kampus-kampus gitu ya. Mereka basicnya dari teknik kimia lah, terus dari pokoknya bukan dari anak ilmu komunikasi lah. Semuanya ke komunitas mereka belajar dan akhirnya ya mereka juga malah plusnya bisa belajar public speaking di komunitas, bahkan ketika manggung gitu mereka kan kayak ngebawain sebuah cerita yang orang tuh harus bisa ngebayangin gitu, theater of mind-nya harus main gitu kan. Nah mereka malah justru di situ cara nggak langsung malah belajar sendiri gitu. Oke. Nah sekarang kalau mau masuk di stand up comedy, apa sih yang kalian dapat dari stand up comedy Semarang? Oh kalau aku ya, Ya. kalau aku yang aku dapat duit jelas. Duit jelas. Mulus men, cuan men. Duit jelas. Ya. Terus yang kedua pekerjaan kan saya sempat nganggur tuh 2 tahun bahkan nganggur, udah dari stand up, akhirnya bisa masuk radio tadi yang udah bilang. Terus dari radio juga bisa MC. Iya. Dari stand up juga bisa MC. Iya. Ya kan bisa kemana-mana dari stand up itu, malah kalau buat saya bisa ngebuka rezeki saya malahan kalau kayak gitu. Oke, jadi dengan masuk stand up comedy Semarang itu bisa ngebawa wawasan ya, lebih lebar lagi ya. Oke, kalau Mas Hampir sama sih, karena banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika saya join komunitas ini, ikut stand up comedy. Saya bisa naik pesawat gratis, diajakin stand up comedy di sekolah-sekolah di Semarang oleh wali kota. Oh iya. Seneng ya? Seneng gitu. Bangga Jadi ya? diajakin Pak Wali muter-muter SMA di Semarang, terus ngisi-ngisi acara-acaranya yang di hotel, kayak gitu-gitulah. Banyak, ya? seneng banget ya, selain cuan tentunya ya. Cuan sama tentunya. sama ini jadi bisa menghargai pendapat atau point of view orang lain. Itu juga saya dapatkan ketika saya join di stand up comedy. Oke, mengasah sense of humor gimana? Sense of humor gimana ya? Mungkin banyakin nonton komedi kali ya. Komedi ya. Iya, mungkin seperti itu juga Mas ya. gitu ya. Kalau Mas Torik? Ngembangin sense of humor. Yes. Oke, yang satu sering naik panggung. Oh, Itu jelas. berulang-ulang. Nah, nanti ketika kamu udah di panggung, kamu akan menemukan kayak treatment apa yang bisa kamu lakukan ke penonton. Pasti kamu nemuin nanti. Ya sering berjalan waktu. Ya tapi prosesnya orang beda-beda. Iya. Ada yang setahun, 2 tahun, ada yang langsung naik juga lucu. Terus selain itu ya kumpul sama teman-teman. Karena kalau teman-teman, jujur aja sebelum masuk komunitas, jok saya itu masih kayak jok-jok kodian, jok-jok tongkrongan yang biasa. Jok lokal lah ya. Nah, ketika dibawain ke stand up, jok itu sudah nggak berlaku karena teman-teman di stand up itu joknya lebih jauh, lebih update. Berarti harus step up di atas gitu ya. Jadi kalau yang cuman guyon mewah, mepet sawah gitu-gitu nggak kepake. Mepet sawah, mewah, mepet sawah, terus jok-jok bapak-bapak gitulah. Ya kalau di stand up kurang bisa kena. Dan di sini ketika kumpul sama teman-teman yang di sini juga, mereka akan ngebimbing, ini harus diginiin ya, namanya sharing atau komedi buddy ya. Nah, last question, harapannya ke depan apa? Harapannya buat teman-teman stand up Indo Semarang ya, ini udah 11 tahun itu bukan waktu yang singkat. Semoga bakalan ada masih 12, 20, 30 dan selanjutnya, karena teman-teman ini setiap tahun juga walaupun di tahun 2019 agak menurun dikit, nah sekarang udah mulai naik lagi nih. Teman-teman udah banyak lagi yang gabung dan semoga yang gabung ini ya paling enggak bisa kayak yang lain-lain, bisa mungkin ngejob, dapat rezeki juga, karena di stand up ini malah justru ngebuka wawasan kamu dan juga siapa tahu kalau rezeki koneksi. Itu bener banget. sangat penting ya. Koneksi bener banget. Ya, Oke. Bang. Kalau Mas?
Ya semoga teman-teman yang masih di stand up comedy Semarang atau yang baru nantinya bisa survive, bisa mungkin atau bila pun nggak nyampe nasional, semoga ada komika-komika lokal yang bisa merajai pasar lokal itu sendiri gitu. Iya. Seperti kalau kayak band-band Semarang kan kayak dulu ada sereal, kayak gitu kan bener. setiap semua pensi pasti ada sereal, Iya, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya merajai kota Kota sendiri ya, iya, Semarang ya. iya. Semoga seperti itu dan bisa menghidupi dirinya sendiri dari stand up comedy gitu. Oke, itu dia harapannya dan terima kasih udah ikut di YouTube-nya Semarang Pemkot, udah mau diwawancarain. Susah banget loh ketemu kalian. Susah, 5 tahun yang lalu saya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk bisa datang di open mic-nya stand up comedy setiap hari Kamis di depan PIP ya. Depan PIP, Azik Cafe. Oke, Azik Cafe. Dan jangan lupa kalau misalnya bergabung bisa langsung ya. Kalau bergabung langsung aja. Boleh, Free ya? langsung free. Oke, kalau gitu saya Yoga Asmara dan teman-teman dari Stand Up Comedy Semarang terima kasih banyak. Dan tonton terus yang namanya Hobi Jadi Rezeki setiap hari Kamis jam 9 pagi. So, bye-bye!